dengan adanya IKN kan. Jadi kalian ceritakan dulu status terkini desanya gimana. Nah, kalau kalian bilang perlunya penguatan konektivitas, berarti harusnya di dalamnya eh, ada semacam informasi desa-desa itu koneksinya lemah kan. Nah, saya mencari misalnya sistem desa kota, berarti apakah koneksi atau hubungan antara desa dan kota sekarang ini eh, tidak optimal gitu, atau sangat lemah. Karena kalian bilang perlu penguatan. Nah, kalau di sini saya belum melihat gitu. Karena di sini cuma dibilang secara makro terletak pada wilayah Muara Bajo. Nggak cerita tentang ininya ya. Secara mikro ada berkaitan dengan kawasan Tauro ada diharapkan multisentris tidak linear. Ini ini sudah semacam initial opinion kalian gitu. Cuma harusnya kalau kalian bicara di sini punya penguatan konektivitas, berarti kalian harus bicara desa ke desa itu hubungannya gimana. Jadi low connectivity itu apa sih gitu? Apakah transportasi, apakah energi, air gitu. Terutama karena ya, karena kita kan mau bahas Kota Ramayana. Masih ingat ya kuliah saya yang urban metabolisme itu ya. Jadi yang kalian lihat apa gitu. Nah, lalu desa dengan kota terdekat, low connectivity kah? Gitu. Nah, kalau transport bisa diukur dari jarak, terus dari ketersediaan angkutan umum misalnya, kualitas jalan gitu ya. Apakah jalannya bagus atau udah rusak gitu. Ini yang kalau judulnya adalah ini. Nah, kalau lihat isinya sebenarnya masih bersifat in brief aja ini. Jadi mungkin di sini malah ceritanya bukan konektivitas, tapi eh, informasi umum gitu ya, atau jangan informasi umum lah, eh, sekilas tentang desa-desa. Nah, mungkin begitu. Nah, kalau kalian memasukkan langsung dengan proyeksi, berarti di sini eh, kalian sudah masuk ke frame ini kan. Nah, itu bagus. Cuma apakah jumlah penduduk IKN ditargetkan menuju ukuran kota sedang? Kalian bicara ininya dulu. Apa? Kalau pakai pakai pendekatan geometrik ya. Itu kan dari 25.000 menjadi 300.000 gitu. Nah, lalu IKN sendiri menargetkan berapa gitu ya? Yang di master plan IKN. Jadi kalau menurut saya narasi yang eh,
di depan dengan judulnya dengan isinya masih belum nyambung ya. Nah, terus kalau kalian bikin merah begini, ini selalu kasih tahu keterangannya apa ini. Berapa luasnya, adminnya apa. Dan ini kan harusnya wilayah yang potensi menurut kita kan ini ya. Nah, peta desa-desa di wilayah IKN. Nah, baru narasikan. Oke. Cukup jelas kelompok. Ada pertanyaan? Dharma, Vika, Amelia, Anastasia, Topani, Salma. Ya Pak, terima kasih sebelumnya Pak koreksinya Pak. Buat our defending sih kemarin ini kan Bapak kasih waktu 10 menit buat bikinnya Pak, jadi cepet-cepet ceplok-ceplok gini aja. Terus itu kenapa 400.000 karena emang di IKN-nya doang yang baru dihitung Pak, cuman terbaru kemarin kita udah ngitung sampai ke kawasan potensi, memang totalnya 1,8 juta, jadi menuju kota besar jadinya di tahun 2045. Proyeksi geometrik dengan target IKN ada perbedaan kan? Ada perbedaan 100.000 Pak. Ya, jadi itu yang dijelaskan. Maksudnya gini loh, kalau target dari master plan IKN tahun 2045 ada berapa penduduknya? 1,9 juta. Nah, ini 396.000. Jadi Ya berapa? ini di IKN-nya aja Pak. Kalau itu kan kalau untuk keseluruhan KPIKN kita ngitungnya 1,8. Jadi beda 100.000 sama target pemerintah. Ini kita bicara KIKN atau bicara apa ini sekarang? Ya ini masih yang KIKN Pak. Yang terbaru kami udah ngitung sampai. Ada nggak di master plan KIKN itu berapa targetnya? Nggak ada Pak, adanya keseluruhan KPIKN. Keseluruhan IKN tuh total 3 KIPP, KIKN sama KPIKN. Tapi kita persentasekan gitu berdasarkan luas. Karena 20% KIKN, maka penambahan ASN-nya kami kali 20% dulu baru ditambahin ke sini, Pak. Ya, tapi kan KPIKN itu nggak semuanya sama untuk kota. Itu kan untuk pencadangan. Yang KIPP dan KIKN itu kan itu yang menjadi konsentrasi penduduknya. Nggak apa-apa, analisis kalian mau itu nggak apa-apa, tapi ditunjukkan gitu loh. Apa yang membedakan antara proyeksi geometrik ini dengan itu. Dan kalau ini tidak masuk dalam 10 menit waktu kemarin, yang penting cara menarasikannya dulu. Antara judul dengan isinya itu terlihat gitu. Kalau kalian mau ngomong konektivitas, bicaralah ini. Kalau bicara hanya dalam 10 menit kalian cuma bisa menarasikan orientasi geografis ini atau kepemilikannya, ya ceritakan itu. Bahwa ini judulnya tentang sekilas desa-desa. It's okay. Ya. Oke, Pak. Yang lain? Vika, Amelia, Anastasia, Monitor, Topani, Salma. Halo. Ya baik Pak, makasih masukannya. Anastasia, Monitor. Iya baik. Ya. Topani, Amelia. Iya Pak, oke Pak, hadir Pak. Nah, gitu dong. Iya Pak, siap Pak. Karena kalau enggak saya nggak tahu. Kalian lagi dengerin atau enggak? Siap Pak. Oke, kelompok 2.
Mari. Hadir, Pak. Monitor. Monitor, Pak. Monitor, Pak. Oke. Kelompok anggota yang lain. Hadir Pak. Hadir Pak Wahyu. Hadir Pak, monitor. Hadir. Serli hadir Pak, Serli Ya. hadir. Thank you. Nah, ini kan kalian bicara dinamika sosialnya ya. Nah, ini harus clear ya. Dinamika ini apa? Dinamika sama struktur itu beda ya. Jadi kalian mau menjelaskan dinamika kependudukannya atau strukturnya. Kalau dinamika berarti ada perubahan dan pertambahan waktu ya. Biasanya nanti angka kelahiran ditambah angka dikurangi kematian, in out migration gitu. Tapi kalau kalian bicara struktur itu bicara gender umur yang seperti kalian tuliskan ini ya. Izin menanggapi Pak. Ya, Redaksi dinamika dipakai karena yang dibahas kan konteksnya sampai ke kemampuan ekonominya, mata pencarian gitu-gitu Pak. ya kamu memahami dinamika itu apa? Dinamika penduduk itu. Referensimu apa? Ada proses Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, proses dari tahun ke tahun, Kalau kemudian ke gitu depan. kamu harus menunjukkan di mana perubahan dan pertumbuhan jumlah penduduknya. Di mana di sini? Di paragraf berapa? Iya Pak. Iya, di paragraf berapa? Kelahiran Lalu Pak. dan Ya. Kalau kamu tetap berargumen bahwa ini judulnya adalah dinamika. Siapa? Jadi gimana? Ini dinamika apa struktur sosial? Kemarin sih sempat didiskusikan soal kata itu memang Pak, tapi kalau saya fokus ke narasi yang udah kalian tulis ini. ya narasinya adalah ketika contoh Pak misalnya dari ketenaga kerjaan dengan adanya proses struktur di dalamnya, kemudian ada program pemerintah terkait IKN ini sehingga memunculkan ada problem-problem baru gitu kan Pak, dari hasil kesimpulan narasi kami gitu Pak, sehingga kami memutuskan pakai dinamika. Tapi kalau misalnya kurang cocok nanti akan kami rubah ke struktur saja Pak. Ya jangan nyerah dulu lah. Siap Pak, siap. Ini yang mau kalian tulis apa sebenarnya? Apa cerita ini? Kalau dinamika sosial berarti dinamis kah? Atau kurang dinamis? Atau apa? Yang lain? Karena saya tidak melihat ada dinamikanya di sini. Saya hanya melihat ada struktur. Dari mana saya melihatnya? Dari mayoritas gender, ya. Berarti di sini ada secara gender structure-nya gitu ya. Lalu mata pencarian. Mana tadi mata pencarian saya lihat? Oke, ini produktif dan non produktif. Ini nih, bro. Oke. Yang lain? Bisa berargumen? Izin menjawab Pak, untuk narasi ini emang kebetulan kita masih ngebahas struktur bagaimana keadaan kondisi di sana gitu Pak, dan mungkin nanti penambahannya terkait GETSI yang kemarin Bapak sebutkan dan proyeksi yang mungkin bisa kami ambil juga berdasarkan
geometri tadi, Pak. Nah, mungkin nanti, ke depannya, analisa selanjutnya itu bagaimana melalui bahan struktur yang telah kami pelajari ini, bisa apakah akan ada dinamika yang terjadi untuk pembangunan ikan itu sendiri. Mungkin lebih ke situ, Pak, untuk pembahasan selanjutnya. Cuman emang di slide ini, kebanyakan kami membahas benar-benar strukturnya, secara struktur gitu, Pak, baru Ya, mendetailkan. makanya kalau bikin narasi, yang paling sulit itu adalah membuat punchline pada headingnya. Jadi kalian biasanya ada dua pendekatan. Kalian buat dulu argumentasinya apa. Misalnya tadi kayak kelompok Dharma dan Pikat tadi, dia bikin perlu penguatan konektivitas. Berarti isinya nanti harus cerita. Dia harus cari data lemahnya koneksi desa-desa itu. Nah, kalian bicara dinamika sosial, tapi dinamikanya kayak apa kita nggak tahu. Karena kalian baru bicara struktur. Dan indikasi kalian bicara dinamika atau ada di dalam. Tapi kalian nggak bicara berapa ratus ribu orang yang mau datang gitu. Jadi tidak kelihatan dinamis, padahal kan sangat dinamis nanti di sini kan karena ada pertambahan penduduk massal. Yang biasanya terjadi kalau ada relokasi orang bencana tuh. Nah, baru suatu wilayah ada refugee gitu ya. Kayak misalnya gara-gara perang Ukraina banyak refugee di Jerman. Ya, bahkan di Amsterdam juga banyak. Waktu Syria misalnya juga banyak di Turki, Istanbul gitu. Jadi ada penambahan penduduk secara spontan ya. Bukan komeng uhui ya. Tapi secara spontan itu maksudnya secara mendadak dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu yang sama di sini berarti ada kemungkinan besar di tahun 2022 karena ada pekerjaan konstruksi misalnya akan ada penambahan berapa ribu tenaga kerja yang bekerja di wilayah KIKN. Nah, itu kalau bicara dinamika. Baik Pak, nanti kami coba sesuaikan lagi Pak. Nah, termasuk bonus masa depan ya, kalian memprediksi gitu ya. Akan ada struktur sosial demografi yang berubah. Akan ada penambahan dalam jumlah besar sekitar berapa persen ini dari yang sekarang. Nah, ini juga belum ada informasinya. Ya. Nah, ini implikasi sudah betul. Tetapi implikasinya itu kalian melihatnya pada kompetisi ya. Boleh saja sih ya, cuma ini agak harus hati-hati ya, karena kan ini agak sensitif ketika kalian bicara persaingan gitu. Persaingan itu persaingan untuk apa? Untuk ke lapangan kerja atau bikin usaha gitu. Paling yang objektif ke sana. Tapi kalau dalam hal mendapatkan layanan perkotaan, layanan kesehatan, pendidikan harusnya sama. Ya, mau pendatang maupun orang lokal. Oke? Nanti di-clearkan di situ.
Oke Pak, siap. Makasih Pak. Tuh. Ada lagi yang bertanya di kelompok ini? Ari, yang lain saya cek dulu. Absen. Rizka? Aman, Nurlin? Hadir, Pak. Nurlina aman? Iya, Pak. Sebenarnya ingin menanyakan terkait GETSI kemarin. Kan GETSI sepemahamannya kan gender, disabilitas, seks. Sebentar. Kenapa? Nah, untuk yang iya Pak, untuk yang disabilitas itu kan data yang dimiliki kan hanya disabilitas berdasarkan penyakit tanpa melihat gender. Itu mempresentasikannya dengan data seperti itu. Ya. Bagaimana ya Pak? Jadi kalau nggak ada kuantitatifnya, yang penting kita sebutkan bahwa secara struktur ada kelompok disabilitas. Ya. Kesetaraan gender itu terutama pada akses perempuan terhadap dunia pekerjaan. Ada nggak kesetaraan gendernya? Biasanya kan perempuan tuh yang mendapatkan barrier ya, karena mungkin dia ada masa hamil, ada masa, jadi lebih banyak cutinya, jadi sehingga jarang industri itu mau merekrut perempuan gitu ya. Nah itu makanya sering dikaitkan gender itu dengan perempuan, padahal sebenarnya gender itu bukan masalah perempuan, gender itu masalah kesetaraan. Jadi yang penting dari strukturnya dulu ada berapa persen nih perempuan dan laki-laki, dan bagaimana akses mereka terhadap pekerjaan. Ya, akses mereka terhadap politik misalnya. Dan sudah ada aturan keterwakilan perempuan di dalam DPR 30%. Nah, gimana DPRD di sana? Gimana kiprah perempuan di sana? Makanya banyak feminis approach ya, yang membuat narasi-narasi di dalam cerita sosialnya ini. Ya, nggak apa-apa hanya menyertakan angka persentase, tapi kalian sudah menyinggung itu. Dan C yang get C-nya itu bukan seks ya, tapi inklusi sosial. Nah, inklusi sosial ini juga bicara tentang diskriminatif atau ada enggaknya diskriminatif di dalam perkotaan tersebut. Nah, kalau dalam hal ini kan belum ada nih. Iya Pak, kemarin agak kebingungan karena adanya data yang disabilitas tadi, terus apakah angka pengangguran sebenarnya pengangguran itu termasuk inklusif Pak? Inklusifkah Pak? Iya, tetapi di dalam hal ini inklusi itu adalah akses orang-orang terhadap lapangan kerja ya. Jadi pasar angkatan kerjanya gimana? Pasarnya inklusif atau pasarnya eksklusif? Oke. Nah, semakin banyak pengangguran di situ menandakan apa? Belum tentu pasarnya tidak eksklusif itu tidak inklusif pasarnya, tetapi bisa juga karena memang dia tadi yang masalah persaingan ya, karena dia keterampilan dan kompetensinya belum bisa diserap oleh pasar. Itu bisa keimplikasi ya nanti bahasanya. Cuma yang inklusi sosial tadi misalnya dia ada berbagai etnis gitu ya, suku bangsa. Nah, itu menunjukkan keberagaman kan. Nah, itu yang perlu di-maintain dalam rencana sosialnya nanti gitu ya. Karena akan ada potensi perbedaan kultur. Oleh karena itu perlu ada rencana untuk bagaimana mereka bisa membangun kultur perkotaannya ya, yang tadi berbasis harmoni atas berbagai suku bangsa. Nah itu inklusi sosial, diskriminatif
anti diskriminatif misalnya. Itu untuk perencanaannya nih, ya. Jadi harapannya nanti ketika kita sudah masuk proses rencana yang melibatkan ekonomi, sosial, lingkungan, kita bisa banyak bicara di sana. Karena bisa saja solusi untuk sosial itu dari ekonomi. Dan solusi untuk lingkungan juga bisa dari ekonomi. Oke? Ya Pak, baik. Nanti akan coba diolah lagi Pak. Terima kasih Pak. Tuh. Yang lain? Kevin? Mana Kevin? Halo Pak, izin Pak baru nyimak Pak, baru maaf saya baru hadir Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu monitor nanti ya, tanya teman-teman yang lain. Baik. Nah, sekarang kelompok 3. Makasih ya, Pak. Yuk, Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Rifka? Monitor? Agnes? Hadir, Pak. Oke, Daniel? Di jalan Pak. Siapa yang jawabin? Simon ya? Simon Pak. Sophie? Selama Pak di jalan juga Pak. Silka? Hadir, Pak. Mereka pada jalan bareng-bareng. Oke. Halo? Putus Pak tadi, Suara saya kedengeran? sekarang udah jelas. Oh. Tadi sempat hilang ya? Iya Pak. Pak. Loading tadi, Pak. Tadi sampai mana Rifka? Saya ngomongnya. Belum mulai Pak sama sekali. Oke. Jadi pertama ini ya, menelusuri jejak sejarah. Kamu sudah cerita nih ya. Cuma yang ini jangan jadiin satu judul dulu kali ya. Karena jadi kesannya gini, menelusuri jejak sejarah sudah ada, dan eksistensi kebudayaan Kalimantan sudah ada. Menelisik kecakapan masyarakat setempat dan menggunakan media digital dan keuangan. Nah ini nih. Jadi terlalu lompat gitu ya. Jadi nanti ini jadi sub-sub bab aja ya. Siapa nih? Rifka ya. Jadi ini dulu, kita narasi ini dulu kali ya. Sejarah. Nah, ini hati-hati juga. Apakah ada memang kebudayaan Kalimantan atau kebudayaan ya? Karena kalau kebudayaan Kalimantan berarti terdefinisi kebudayaan Kalimantan, tapi kan nggak ada kalau dari cerita kamu di sini yang ada itu budaya bentar,
Ini budaya Islam sudah masuk. Tadi di mana saya lihat? Iya. Jadi dalam budaya ini kan ada Dayak, gini ya. Lalu ada ini gini ya, hidup berpencar. Ini nggak dijelaskan sama Purwanto itu siapa orang ini yang berpencar ini. Orang Dayak. Ya makanya kalau dari cerita di sini kan sebenarnya ada kelompok Dayak loh. Nah, apakah Dayaknya itu berpencar gitu loh. Itu yang enggak saya dapat. Kalau di sini Yutro Melayu, Proto Melayu, artinya kan, sorry, sampai sini dulu nih. Berarti pada zaman itu, 3000 sebelum Masehi, itu ada istilah yang Melayu tua gitu ya. Nah, baru ini fase kapan ini? Ada definisi Dayak itu. Atau yang ini Mesolitikum ini ya. Nah, kayak gini ya, Rifkaya itu kan ada Kayan nomor 23, kayaknya ini kan seluruh Kalimantan ya. Kalau kita lihat di sini Melayunya kan dari pesisir yang hijau ya. IKN itu kira-kira di mana ya dengan peta ini? Kalau ini kan Delta Mahakam kan, ini Teluk Balikpapan kan ya. Berarti kan dia antara antara Bahau Bahau, Kayan, dan Lawangan Melayu itu. sama Melayu kan? Iya, Pak. Kayan kayaknya nggak masuk ya. Oh, kalau WPI KPIKN iya, tapi kalau KIKN hanya ini kayaknya. Nah, ini apakah kelompok yang berpecah kamu definisikan ini? Ada informasinya? Ya, karena ini yang apa? Kalau ada katanya bakal menarik. Karena kenapa? Misalnya ini aksesnya terhadap hutan, terhadap emas waktu itu ya. Makanya mereka bikin kerajaan-kerajaan. Nah, baru begitu masuk ini, berapa kerajaan ini, Rifka? Ada Martapura,
Oke. Ya berarti itu kemungkinan besar ada perubahan akses gitu ya. Akses terhadap sumber daya. Oke, good. Cuma nanti gambar-gambar ini nggak perlu ya. Maksudnya kamu kan bisa bikin sendiri ya, modif ya. Sama yang ini gitu ya. Oke. Yang saya perlukan narasinya sih. Kalau ini sudah flowing cuma apa? Kita ada miss saja di sini. Jadi kalau ini nggak ada, ini contohnya ya ini. Nah ini oke. Jadi ada kata D-nya ya. Tapi kalau kamu mau langsung menukik, mungkin yang di 3 suku ini ya. Lawangan, Bahau, Melayu gitu ya. Jadi menelusuri jejak sejarah dan eksistensi kebudayaan di Kalimantan. Oke. Jadi mungkin di partisi gini juga bisa ya, BPJS ya. Atau sebelum Masehi. Gitu. Kalau Mesolitikum itu sebelum Masehi apa sebelum kan ya? 10.000 ya. Ini 500. Yang mana duluan? Kak. Nah, jadi mungkin di ini ya. Mungkin karena kamu dari satu ini jadi flow-nya dari sini ya. Tapi kalau mungkin flow-nya dari Mesolitikum itu mungkin lebih ini. Jadi orang yang tinggal di sini tidak terdefinisi dia apa gitu ya. Bangsa apa, suku apa gitu ya. Ini coba dicek ya. Kemunculan klasifikasi kelompok Dayak merupakan cikal bakal dari keberadaan suku Pasir dan Dialektika. Jadi kenapa ada cerita ini, kamu sambung dengan cerita ini? Koneksinya di mana? Siapa yang bisa jawab? Kan kalau periode es berakhir, itu masih Mesolitikum kan? Jadi Dayak itu
munculnya kapan gitu. Apa? Tapi di sini, ya, di sini, ini mungkin begini ya. Jadi misalnya gini ya. Nah, mungkin di sini ada cerita nanti. Ya, baru masuk ke sini. Cuma bangsa yang ini, suku bangsa di sini yang mengembangkan budaya Mesolitikum ini siapa? Karena setahu saya Dayak itu juga nggak ada kaitan dengan batu dia ya. Dia itu kayu justru. Nah, itu yang mungkin kita perlu ini ya. Kalian perlu ini ya. Cek lagi ya. Jadi kalau tidak banyak info, dipendekin aja pada Mesolitikum itu. Jadi memang kita tidak bisa temukan gitu. Cuma kita bisa menelusuri ini oke ya. Nah, ini nanti harusnya ada titik tuan. Nah ini apa? Hasil telusuran kalian tuh apa gitu? Ini oke, cuma saya masuk stop. Jadi sejarah itu sudah di sini kan. Nah kayak istilah RO ini kan istilah bahasa apa ini? Bahasa Dayak atau bahasa apa RO? Untuk Beham, ini kayak nggak salah bahasa Dayak bukan? Ada yang tahu? Dan ini bahasa apa sih, Mon? Kalau yang itu belum saya cari, Pak, kalau terkait dengan bahasa yang terkait dengan event. Tapi dari setiap event yang ada ini, tiap daerah itu masing-masing punya seperti tradisi dalam mengucapkan syukur gitu, Pak, dari masyarakat adatnya sendiri, Pak. Ya, kalau ini kan kelihatan nih etnis Dayak, Magic Urdat, berarti bahasa Dayak. Oh, Noy masyarakat Pasir. Ini Kutau. Mm-mm. Ya, berarti Kutai orang apa? Bahasa Kutai. Nah, Kutai dengan Dayak itu hubungannya apa ya? Oke. Kutai ini suku bangsa atau kerajaan itu perlu perlu clear ya nanti ya. Penuh ya. Baik. Nah, gitu ya. Jadi kapan kalian menggunakan kata kerajaan Kutai, kapan kalian menggunakan kata suku Kutai gitu ya. Atau Dayak Kutai biasanya gitu ya.
Oke. Simon nanti ingatkan kita ini ya, akan nanti ada Pak Bambang Sergil ya sebagai nanti yang mereview ini ya. Kita Oke, undang. Kapan ya, Pak? Jumat kali ya, yang pada saat Jumat Oke, Pak. pagi itu. Ini via Zoom ya, Pak ya? Ya. Oke, jadi secara kronologis waktu kalian sudah bisa, cuma mempartisinya aja ya. Aduh, harus apa? Harus per paragraf aja kalau kalian nggak apa terlalu yakin menariknya dalam satu eh, contrasting gitu ya. Kalian mencoba menulis dengan gaya contrasting gitu. Flowing aja kayak gini nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Kelompok 3, 1. Nah, Dari kami. Jangan lupa ya, kelompok Rifka juga masuk, nanti ada transmigrasi itu ya, di ujungnya ya. Oke, jadi ada apa, makanya kemudian Jawa jadi dominan gitu ya. Jadi story line dari satu ethnicity, lalu Dayaknya terbagi, ada Melayu, lalu ada Trans gitu, migrasi, ada Jawa. Nah itu yang membuat mereka kemudian menjadi semakin plural, ya. Walaupun masih desa-desa. Ada desa Trans, ada desa Pasir gitu ya. Jadi endingnya cerita ini udah bisa ditebak ya, Rifka dan kawan-kawan, ending kalian ini. Mau nanya, kan udah saya saya kelompokin Pak terkait dengan event yang masuk ke wilayah IKN. Itu hampir semua di luar wilayah IKN-nya. Itu bagaimana ya? Ya, Event-event budayanya. mau ceritakan di sekitar wilayah KIKN. Oke, Kamu kan nggak cerita itu di KIKN. oke Pak. Oke, ada lagi? Jadi Rifka, eh, Rifka, Silka, Agnes harus bisa mengakhiri cerita ini ya, karena kalau enggak ceritanya bisa berkepanjangan. Jadi bikin cerita singkat yang ujungnya adalah ya semakin banyak aja, beragam aja suku bangsanya. Oke, Baik, Pak. oke, good. Nah, eh,
Nanti tinggal dilanjutkan untuk semua kelompok ya. Membereskan apa yang sudah kalian tulis. Mungkin kita sambil jalan dengan ekonomi, kalian bisa kumpulkan di hari Senin depan ya. Lalu kita bicara ekonomi sekarang. Oke. Stage ketiga ini setelah kita membahas lingkungan, diagnosis sosialnya, nah kita mendiagnosis ekonominya. Nah, hal pertama kita bicara yang namanya capital. Ya, capital itu artinya dia sebagai resources, dia sebagai sumber daya ekonomi. Semakin dia kekotaan, semakin mengkota, semakin kekotaannya tinggi, dia tidak memerlukan sumber daya alam. Contoh Singapura ya. Dia apanya ya? Jadi pada sumber daya manusianya ada sebagai capitalnya atau human capital. Nah, kalau dia berciri desa, biasanya base-nya pada sumber daya alam. Nah, di sini kita bicara misalnya lahan, maka kita bicara dari sisi ekonomi lahan itu sebagai suatu sumber daya menghasilkan kegiatan produktif atau kegiatan budidaya. Bisa dia pertanian, bisa dia perkebunan, tergantung dari kesesuaian lahannya untuk apa. So, pertama, dalam hal kita merencanakan mesin ekonomi kota, maka yang kita harus lihat di dalam kota baru itu, adakah sumber daya alam yang bisa dipakai untuk kegiatan berproduksi. Nah, pertama itu lahan. Lahan hutan dan lahan. Bedanya boleh kita periksa. Boleh. Atau ini aja, bawa sini ya. Lahan hutan, lahan dan hutan. Lahan itu pertama harus dilihat dulu punya siapa. Berarti kita harus punya informasi kepemilikan. Lahan itu dimiliki oleh negara atau lahan itu swasta. Atau dia private. Jadi orang kita pemilikan disediakan atau dia punya swasta, maka cocoknya untuk apa? Kalau untuk apa ini tergantung jenis tanah. Apakah dia subur di wetland untuk sawah atau dia untuk hortikultura atau untuk kebun. Nah, setelah masuk ke situ dilihat lagi skala ekonomi atau apakah nilai ekonomisnya tinggi atau rendah.
biasanya dihitung dari harga jual dan harga produksi. Ya, misalnya kalau untuk 1 hektar sawah diperlukan harga produksi misalnya 1 juta per hektar, didapat dan harga per hektar, harga jual 1 ton beras itu misalnya 10 juta. Nah, berarti itulah nilai ekonomisnya. Jadi per hektar itu punya nilai ekonomis 9 juta. Ketika di dalamnya ada deposit mineral, dan deposit mineral itu harga produksinya misalnya 10 juta per hektar ya untuk mengeruk karena perlu ekskavator dan lain-lain. Dan kemudian harga jualnya mengeruk karena perlu ekskavator dan lain-lain. Dan kemudian harga jual tinggi gitu ya. Jadi meter kubiknya untuk 1 hektar itu misalnya kedalamannya dia bisa ambil batu baranya sampai kedalaman 30-50 meter, maka dia dapat volume yang besar ya. Jadi hampir 30 meter kubik dia dapat volume batu baranya. Nah, kalau kita lihat harga jual misalnya untuk batu bara, maka kalau 1 meter kubik itu sekitar 0,3 ton, maka dia bisa mendapatkan hampir 30 meter kubik. Berarti dia mendapatkan 9 ton. Jadi kalau 9 metrik ton itu dikali harga batu bara gitu ya, bisa 1 tongkang dan itu nilainya 100 juta, maka nilai keekonominya jadi 90 juta. Artinya tadi dibandingkan dia bertani, dia lebih baik mengambil itu. Itu akan terkoreksi ketika ditambahkan fungsi waktu. Karena batu bara itu bukan yang bisa diperbarui. Sementara kalau pertanian itu terus bisa berproduksi. Nah, itu dikalikan dengan fungsi waktu. Nah, fungsi waktu yang baik adalah ketika kita bicara pada 1 generasi atau 30 tahun ya. Nah, maka dalam 30 tahun dengan faktor inflasi dihitung, dengan faktor diskonto rate ya untuk proyeksi market itu kita hitung berapa nanti. Yang paling menguntungkan apakah kita dengan tambang atau tetap dengan pertanian. Nah, di sumber daya alam seperti itu. Ya. Jadi walaupun dia perkotaan, tetapi ketika dia memiliki nilai signifikan, maka dia masih bisa bertahan. Nilai profit ekonominya masih bertahan. Tetapi sudah pasti tidak dominan dalam hal luasan lahan. Ya. Itu hal yang pertama dari stage ekonomi. Memastikan dulu wilayah-wilayah mana yang sumber daya alamnya masih bisa dipakai. Melalui kepemilikan lahan dan juga jenis tanah termasuk ketika ada deposit mineral di dalamnya. Nah, setelah stage itu selesai, baru kita masuk pada kondisi ekonominya di wilayah itu atau dalam hal ini di Kalimantan Timur. Ya. Apa saja produksi domestik bruto yang dihasilkan? Ya, di Kalimantan Timur. Baik dari sektor primer, sekunder maupun tersier. Itu yang sudah dilakukan oleh kelompok siapa itu kemarin? Kevin kalau nggak salah ya. PTRB-nya sudah ada.
Nah, jadi kita pakai itu. PDRB-nya apa? Nah, itu untuk mengkonfirmasi apa tadi yang sumber daya alam tadi. Nilai-nilai sumber daya alam tadi. Nah, ketika kita ingin mentransformasi wilayah ini menjadi kota, maka akan ada yang namanya perubahan alih fungsi. Nah, perubahan alih fungsi ini harus didasari pada penambahan nilai ekonomi atau nilai tambah ekonominya. Baik nanti dari lapangan dari tenaga kerja yang bertambah ataupun dari komoditas yang dia jual atau jumlah komoditas yang dia jual. Ketika kalian sudah tahu apa yang harus dikonversi, maka tahap berikutnya adalah menentukan ini dikonversinya jadi apa. Misalnya tadi ada lahan pertanian, lahan kebunan, termasuk juga lahan hutan ya, yang kawasan hutan, kita konversi mau jadi apa. Nah, taunya dari mana? Taunya dari yang namanya demand ya, atau analisis permintaan pasar. Nah, market demand ini didrive biasanya oleh mekanisme. Mekanisme pasar itu tergantung supply demand. Jadi demand yang kita mau masukkan, kita ruangkan di dalam wilayah, biasanya diperkirakan. Ya, oh kalau ini nanti industrinya sudah jalan, biasanya akan banyak permintaan untuk kos-kosan, permintaan untuk warung, gitu ya, dan seterusnya. Dan itu yang sering disebut dengan pola perilaku pasar. Nah, banyak sekali dokumen-dokumen rencana kota di Indonesia, khususnya tata ruang yang tidak memasukkan analisis pasar atau permintaan pasar ini. Padahal kalau kalian mau merencanakan ruang, kalian pasti harus tahu dulu ruang ini siapa penggunanya dan digunakan untuk apa. Nah, ketika kita menyiapkan KI, ini mau dipakai untuk rumah, dipakai untuk kantor, dipakai untuk industri. Tetapi kita harus tahu dulu pola perilaku dari pemukiman yang ada sekarang. Contohnya apa? Apa tren perumahan sekarang? Apakah tren perumahan sekarang misalnya apartemen gitu ya, minimalis misalnya, atau dia modern tapi pakai kayu gitu ya, banyak sekali ya tren di perumahan. Nah, kalian lihat siapa marketnya atau siapa usernya, end usernya ini siapa? Oh, orang-orang kaya di Jakarta. Berarti kalau orang kaya di Jakarta, rumah-rumahnya gaya-gaya misalnya rumah-rumah menteng. Kalau orang middle class di Jakarta, berarti gaya-gayanya apartemen dengan tipe misalnya 120 meter persegi atau apa. Nah, itu yang kita harus analisis demand ini, pola perilaku demand ini. Jadi patternnya apa, trennya apa gitu ya. Itu baru satu rumah. Ingat kalian di anatomi kota, kita belajarnya ada Wisma, Karya, Marga, Suka, Penyempurna. Berarti yang kalian harus cari pertama adalah behavior dari Wisma atau housing. Housing itu pun ada yang rental, ada yang dimiliki. Ada
housing. Housing itu pun ada yang rental, ada yang bukan gitu. Apapun properti tentang perumahan, kos-kosan bisa. Dari situ kita kemudian bisa tahu, oh Bekasi Tangerang memperkirakan berapa nih orang sehingga mereka menyiapkan permukiman skala besar atau kota baru lah bahasa mereka. Nah kalau di IKN biasanya mereka siapa yang pasti pindah, karakter orangnya kayak apa kita udah tahu, ASN. Gajinya dari pemerintah biasanya lebih mudah kita memahami dan pendapat. Jadi kalau demand, oke, itu lebih mudah kita memahami survei kita ini adalah ASN. Karyanya berarti kantorannya. Oh, berarti kantor-kantor pemerintah umumnya. Ini seperti apa? Oh, yang ada di umum orangnya tertebak. Nah, yang lebih sulit adalah kita kemampuan yang sebenarnya lagi kita sediakan apa? Jadi analisis ekonomi perkotaan itu guna ruang kita, behaviornya kayak apa, tren dari properti yang mereka cari, masuk juga nanti fasilitas kota yang mereka ingin cari. Nah, kalau umumnya fasilitas atas kota yang mereka ingin cari. Nah, ASN itu lebih mudah. Yang lebih sulit biasanya kalau dia global city ya. Jadi kayak kalau restoran ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan dari warga sehingga kemudian kebutuhan kotanya atau pengguna ruangnya yang lintas negara. Nah kalau di IKN ini apa? Oh diplomat dan segala macam. Oke, itu bisa disediakan. Jadi cara kali perencanaan mesin ekonomi itu dari sana. Nah, setelah kalian bisa ya memahami, setelah kalian mempelajari pasar itu mengadres permintaan itu cara ya. Penyediaan itu. Pertama, langsung impor saja. Jadi, dibawa barangnya dari luar IKN. Baik dari misalnya, atau yang di luar Pulau Kalimantan, dari Surabaya, dia membuat
proses pengolahan, masuklah industri. Jadi industri-industri apa yang cocok bisa dipakai atau bisa dikembangkan di KIKN ini. Nah, dari situ nanti kita pelajari lagi industri ini rantai pasoknya gimana. Dari bahan baku sampai ke marketnya. Itu seperti apa. Nah, itu yang dalam hal perencanaan kota yang kita harus pahami. Jadi kalau mau memasukkan industri kesehatan di KIKN, kita harus paham rantai pasok industrinya. Kalau di industri kesehatan, misalnya langsung rantai pasok industrinya. Kalau virus gitu ya, memproduksi virus, karena ada juga untuk farmasi itu dia butuh pabrik virus ya, karena saya pernah punya pengalaman juga. Jadi pabrik virus ini berarti layanannya nanti global. Farmasi itu dia butuh pabrik virus ya. Jadi ada memproduksi virus untuk kesehatan. Satu permintaan. Karena yang di global demand, karena yang dimasukkan, lalu dia lihat, oh kalau mau pabrik virus, dia harus stabil energinya, pendinginnya harus stabil. Maka kita lihat kapasitas energi dan kapasitas pendingin ruangannya, karena energi sangat tergantung. Maka kita lihat kapasitas pendingin ruangan sangat tergantung dengan energi. Lalu bahan-bahannya harus ada packaging ya, kotak-kotaknya itu harus presisi, ya, harus standar. Karena kalau bolong dikit gawat, karena termasuk safety tinggi. Nah, di mana jualan package ini? Oh, nggak ada di sini, harus diimpor. Nah, itu satu masuk. Manusianya dari mana tenaga kerjanya? Oh, harus S1-nya farmasi biologi. Ada di Indonesia ada, tapi di IKN belum ada. Berarti harus ada lagi orang ke sini. Butuh banyak nggak? Butuh banyak, ribuan. Berarti bisa dibuat sekolahnya. Oh, tenaga vokasi dulu sih. Jadi rantai pasok itu harus bisa mengkaitkan ya dari hulu sampai ke hilir dari satu industri. Nah, bayangkan kalau kalian merencanakan untuk KIKN, kalau kalian tidak punya, kalian merencanakan pemahaman di mana siapa yang mau berusaha di KIKN kita. Oke, nah jadi simak betul-betul ya. Jadi yang paling pertama, kalian harus tahu dulu siapa pemilik lahan, jenis lahan di situ, dan kemudian kalau mau dikonversi, berapa yang harus dikonversi? Untuk apa? Nah, untuk apanya ini semua untuk kegiatan perkotaan. Lihat betul-betul demand-nya atau permintaannya, permintaan pasarnya. Dari Wisma Karya Marga Suka Penyempurna kalian lihat. Tipe behavior-nya itu seperti apa. Nah, baru kita sediakannya gimana caranya. Kita impor, berarti nanti kalau impor, berarti akan banyak usaha-usaha perdagangan ya. Tapi kalau kita olah sendiri, berarti akan banyak nanti industri, termasuk jasa ya, dalam hal penyediaan tadi. Nah, setelah kita semua masuk pada demand dan kita cari tahu bagaimana menyuplai demand itu, baik dengan perdagangan, industri maupun jasa, maka kita masuk ke fase keempat, yaitu bagaimana investasi itu bisa masuk ke sini. Nah, biasanya dicari dulu tren investasinya. Tren investasinya seperti apa? Ada PMA dan PMDN.
PMA, PMDN, lalu juga ada green investment atau investasinya sudah memenuhi prinsip-prinsip rendah karbon maupun pembangunan berkelanjutan. Jadi ada syarat-syarat investasi. Mengenali investasi yang ada di Indonesia dan kebutuhan IKN-nya untuk investasi, karena ada visi IKN-nya. Ya, itu yang perlu kita petain. Nah, dari situ nanti kita masuk ada forecasting atau perkiraan investasi apa saja yang bisa masuk dan cara kita menarik investasinya ketika kita sudah tahu investor itu berada di mana dan kita mau melakukan market sounding ya. Nah, jadi yang kita mau kembangkan adalah profil investasi. Profil investasi dari si kota ini. Apa potensi-potensi investasinya? Biasanya dalam bentuk kerjasama, operasi gitu ya, kerjasama operasi. Jadi kita cari investor yang membantu kita mengoperasikan atau kerjasama pengelolaan dalam hal manajemen. Ya, dia masuk penyertaan modal dalam satu perusahaan atau ya kita serahkan lahannya untuk dikelola oleh investor tersebut. Jadi harus ada skema-skema investasi yang harus masuk ke sini. Biasanya nanti dalam hal infrastruktur misalnya memakai skema KPBU. Tapi dalam hal-hal yang lain itu banyak bisnis biasa ya atau market base biasa. Nah, itu untuk yang ekonomi. Sehingga nanti kita bisa memperkirakan berapa tenaga kerja yang dibutuhkan. Kan ada industri, jasa, perdagangan. Jadi investasinya sudah jalan, kita akan tahu permintaan tenaga kerja. Sehingga kemudian kita bisa menyusun satu rencana bisnis ya, rencana bisnis dan investasi kota. Termasuk di dalamnya rencana pemasaran. Jadi bagaimana city marketing atau memasarkan kota ini gitu ya. Nah, itu yang 4 step yang harus kalian pahami di tahap awal ini. Ya. Jadi saya resumekan, pertama ada kita yang mengkaji, menganalisis kepemilikan lahan dan jenis tanah, sehingga kemudian ini cocok dikembangkan untuk budidaya apa dengan skala ekonomi berapa. Termasuk di dalamnya ada mineral dan perairan ya. Lalu yang kedua, kita menganalisis kita alih fungsikan untuk jadi apa. Untuk jadi apanya ada 3, industri, jasa, dan perdagangan. Ya. Tapi kita pelajari dulu behavior atau pola perilaku marketnya ini atau permintaan ini. Nah, biasanya kalau permintaannya untuk ASN kayak tadi saya sampaikan, wismanya lebih mudah, sukanya juga bisa ditebak. Yang lebih sulit kalau memprediksi behaviornya untuk private atau untuk individual ya. Umumnya pakai klasifikasi middle class dan lower class atau kelas kerja ya. Jadi akan lebih mudah. Middle class, restoran gitu. Nah, kalau upper class biasanya lebih kepada luxury restoran. Gitu. Jadi pelajari dulu ya. Nah, makanya tim yang ketiga harus mempelajari siapa orang yang akan tinggal di IKN. Ya. Siapa orang yang akan tinggal di IKN ini? Selain ASN. Ya.
Kira-kira berapa middle class-nya? Berapa kelas pekerjanya? Tentu kalian juga tahu dari usaha dagang yang tumbuh gitu ya, usaha industri yang tumbuh di situ, termasuk juga usaha jasa yang tumbuh. Nah, baru keempat kalian memprediksi gitu ya, investasi yang akan masuk. Tentu dengan memperhatikan dulu profil investasi yang ada di Kalimantan Timur saat ini. Jadi ini karena wilayah baru dan tentu kota Balikpapan ya, untuk mempermudah keserupaan atau kemiripan investasi yang akan masuk. Oke, endapkan dulu materi ini. Nanti kita sambung siang. Kalian lanjutkan tugas yang sosial. Baru nanti kita bagi-bagi tugas setelah siang ya, atau setelah mau pulang, kita lanjutkan bagi-bagi tugas untuk ekonominya. Oke, tapi itu gambaran dulu ke kalian apa yang kalian lakukan di stage ketiga untuk ekonomi. Halus kelar? Sudah cukup apa? Membuat kalian apa ya? Oh, ini pendekatan. Nanti kita bagi-bagi tugas setelah siang. Begitu? Oke. Oke, Pak. Baik Pak, siap. Ya. Nanti kalau enggak didengar lagi rekamannya, baru nanti kita, tapi kalian lanjutkan lagi yang tugas sosial sampai nanti Pak Antoni masuk, nanti saya masuk lagi sebelum cabut, mungkin di jam 3-an ya. Nanti kita bagi tugas di situ. Baik, Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Pak, nanti online atau offline ya? Nanti saya usahakan offline, tapi kalau enggak nanti online. Oke, Pak. Ya. Kalau enggak kita hybrid. Oke, Pak. Terima kasih semua. Terima Terima kasih. kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa nanti Pak.